Halo guys, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Alvika Story. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua lusuhan malam di suatu kawasan di Surabaya yang menyimpan banyak sejarah dan cerita. Di mana tempatnya dan bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai akhir ya di Alvika Story. Bagi kalian yang baru pertama masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Tadi kita sudah melewati jalan Diponegoro ya guys. Dari patung Pangeran Diponegoro kita berbelok ke kiri, dan sekarang ini kita memasuki kawasan Kembang Kuning. Dari sini kalian mungkin bisa menebak ya, kita akan jalan-jalan kemana hari ini. Ya, kita akan menelusuri suatu pemakaman terbesar di Surabaya, yaitu Makam Kristen Kembang Kuning. Sebelum kita sampai ke lokasi, saya akan memberikan sedikit informasi tentang Makam Kristen Kembang Kuning ini. Jadi, Makam Kristen Kembang Kuning ini merupakan komplek pemakaman terbesar yang membentang di kawasan perbukitan Pakis, Kembang Kuning, Kota Surabaya. Komplek ini memiliki luas sekitar 15 hektar persegi dan telah berdiri sejak zaman Belanda. Selain komplek pemakaman, kawasan ini juga sebagai akses penting atau jalan tembusan yang menghubungkan Jalan Diponegoro ke kawasan Duku Kupang. Tiap pagi dan sore, akses tembusan komplek Kembang Kuning selalu ramai dipadati masyarakat yang rutin melewatinya. Nah, ini kita sudah masuk ke kawasan pemakamannya ya guys. Jadi ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi makam Kembang Kuning ini ketika malam hari. Hari ini tepat hari Sabtu atau malam Minggu pukul setengah 9 malam. Sekedar info saja ya, meskipun saya orang Surabaya, tapi ini kali pertama saya melewati kawasan makam Kembang Kuning ini. Jadi agak deg-degan gimana gitu ya guys. Nah, ini kita sudah masuk ke area pemakamannya. Kesan pertama, cukup gelap. Dan di samping kanan kiri ini terlihat makam-makamnya ya guys. Makam-makamnya terlihat besar dan cukup megah. Tentunya ini makam bukan makam orang-orang biasa ya guys. Dan sepintas banyak juga orang yang lalu lalang karena memang jalan ini yang sudah saya jelaskan di awal adalah jalan tembusan antara Jalan Diponegoro dengan kawasan Duku Kupang. Pemakaman ini terlihat cukup bersih dan sangat terawat. Konon katanya di pemakaman ini disemayamkan 6 tokoh bersejarah di Surabaya. Akan tetapi cerita Kembang Kuning tak hanya tentang makam Kristen dan Belanda ya guys. Jadi rasanya hampir semua orang Surabaya tahu cerita lain di makam Kembang Kuning ini. Dari dulu kerap sekali saya dan bahkan seluruh warga Surabaya mendengar cerita bahwa di makam Kembang Kuning ini dijadikan area transaksi yang erat sekali dengan dunia prostitusi dan pelacuran. Sangat ironis ya guys, padahal makam ini adalah makam yang penuh dengan sejarah. Dua orang di sebelah kiri ini kira-kira sedang menunggu apa ya guys? Loh, ternyata sebelah kanan juga ada guys, satu orang yang sedang berdiri. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu gitu ya guys. Ya mungkin sedang menunggu tukang bakso lewat kali guys. Oke, kita kembali ke sejarah ya guys. Jika kita melintas di pemakaman Kristen Kembang Kuning ini, perhatian kita tak akan luput dari tugu setinggi 3 meter yang berdiri di tengah-tengah lokasi ini ya.
Tidak banyak yang tahu bahwa tugu ini sebenarnya adalah makam seorang pemimpin Surabaya di era Belanda yang bernama Gerrit Jan Jickerman. Dia adalah wali kota kedua yang pernah memimpin Surabaya di era Hindia Belanda. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke komplek lain di pemakaman ini. Terlihat di komplek yang sebelah sini itu penerangannya lebih baik ya guys dibanding sebelumnya yang tadi kita lewatin. Dan di sebelah kanan ini ada penjual semacam makanan atau minuman dan ada orang yang sedang duduk-duduk. Kalau kita perhatikan di sepanjang jalan makam ini banyak sekali ya motor-motor yang terparkir di pinggir-pinggir ini tanpa ada pemiliknya. Saya nggak tahu pemiliknya kemana, dan yang pasti saya penasaran. Dan bagi kalian yang bisa membantu menjawab rasa penasaran saya, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Dan sepertinya komplek yang sebelah sini itu terlihat lebih ramai jika dibandingkan dengan komplek yang awal kita lewatin tadi ya guys. Terlihat banyak sekali kendaraan maupun motor yang lalu lalang di area sini. Terlihat di sebelah sini banyak sekali ya orang yang duduk-duduk atau istilahnya jagongan. Dan bisa kita lihat sebelah kanan itu ada mbak-mbak guys. Jadi dia sedang duduk-duduk bersama dua orang bapak-bapak. Entah mereka sedang apa, silakan kalian semua pikirkan sendiri. Dan banyak juga yang jualan. Jadi dipastikan bahwa komplek yang sebelah sini itu lebih padat dan lebih ramai aktivitasnya jika dibandingkan dengan komplek yang pertama kali kita masuk tadi ya. Terlihat gelap dan sepi. Oke guys, kita sudah keluar dari komplek pemakaman dan kita mengarah ke Jalan Pakis Sidopungkul. Oke guys, sekian jalan-jalan kita menyusuri pemakaman Kristen Kembang Kuning ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada niatan apapun dalam pembuatan video ini, semata-mata hanya untuk informasi dan hiburan. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.